One, two, three. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang prediksi karakteristik umum dalam lingkungan bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan juga mewakili teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Erika Ayu Nirwidiawati, lalu ada rekan saya Faris Septiani Lasari, lalu ada Pinky Okta Victoria, dan juga ada Elisa Tria Ferantika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya ya. Oke, di sini langsung saja saya akan membahas tentang sub pokok bahasa materi yang pertama, yaitu prediksi karakteristik umum lingkungan bisnis abad 21. Jadi, hasil prediksi karakteristik umum lingkungan bisnis dapat dijadikan dasar dalam pengembangan sumber daya manusia, yang nantinya hal ini diharapkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengantisipasi berbagai macam tantangan dan juga hambatan sepanjang abad 21. Adapun karakteristik umum lingkungan bisnis sepanjang abad 21 sebagai hasil prediksinya itu ada 3. Yang pertama, globalisasi berciri perubahan yang cepat atau rapid change. Nah, jadi kita tahu bahwasannya globalisasi telah turut serta dalam mempengaruhi berbagai macam sendi kehidupan manusia. Tak luput pula unit kegiatan bisnis yang juga turut dipengaruhi oleh era globalisasi. Globalisasi di lingkungan bisnis membawa perubahan nilai-nilai kehidupan yang berpengaruh pada sikap konsumen dalam mengkonsumsi produk dari sebuah perusahaan. Jadi nilai individualitas dan juga materialitas di lingkungan masyarakat maju dan modern juga menyebabkan perubahan pada kebutuhan dan juga keinginan masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Maka dari itu, hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan dalam menghadapi globalisasi yang membawa perubahan yang sangat cepat ini adalah yang dibutuhkan, yaitu sumber daya manusia yang profesional. Tentunya sumber daya manusia yang memiliki kreativitas yang cukup tinggi, sehingga nantinya diharapkan mampu menciptakan dan juga menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu yang kedua, perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang tidak dapat dihentikan. Perlu kita sadari bahwasannya semakin hari perkembangan dan juga kemajuan ilmu dan teknologi semakin pesat. Maka dari itu, perusahaan mau tidak mau harus dituntut untuk mampu secara cepat beradaptasi terhadap perkembangan dan juga kemajuan ilmu dan teknologi ini. Karena jika tidak ikut secara cepat beradaptasi terhadap kemajuan ini, maka nantinya perusahaan itu dapat mengalami ketertinggalan. Nah, maka dari itu perusahaan tidak dapat menghentikan perkembangan teknologi ini, karena pada dasarnya kemajuan dan juga perkembangan ilmu dan teknologi ini berada di luar sistem perekonomian, sehingga perusahaan tidak dapat mengontrolnya. Yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan mempersiapkan sumber daya manusianya, yakni mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dan secara cepat beradaptasi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga nantinya diharapkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya ini mampu menghasilkan produk yang terkini dan up to date sesuai dengan keinginan juga kebutuhan konsumen. Lalu yang ketiga yaitu perubahan dan perkembangan konsep organisasi yang efektif. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan globalisasi itu tadi. Jadi perubahan dan perkembangan organisasi ini mengakibatkan struktur organisasi perusahaan juga turut berubah. Namun tentunya hal ini tidak diharapkan perubahan lingkungan ini menjadikan struktur organisasi dari sebuah perusahaan itu menjadi berjalan tidak efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Maka dari itu perusahaan dalam menghadapi berbagai macam permintaan konsumen harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam memenuhi permintaan dan juga kebutuhan konsumennya. Nah, maka dari itu dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif ini membuat perusahaan ini mengalami
kemajuan dan tidak mengalami ketinggalan dari para pesaingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang usaha menghadapi dan mengantisipasi prediksi lingkungan bisnis pada abad ke-21. Prediksi bisnis sepanjang abad 21 seperti yang diuraikan sebelumnya harus bisa diadaptasi dan diantisipasi oleh para pelaku bisnis melalui operasional bisnis dari masing-masing perusahaan. Beberapa usaha dalam mengadaptasi dan mengantisipasi hal tersebut antara lain: yang pertama, adaptasi dan antisipasi dari sudut pandang perusahaan. Hal ini terdiri dari beberapa hal, yaitu antisipasi melalui adaptasi framework atau kerangka kerja perusahaan. Perusahaan harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, terutama dalam proses produksi dan pemasaran produk. Maka, secara internal, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk merekonstruksi struktur organisasi yang berpola lini dan staf atau kombinasi dari kedua pola tersebut. Antisipasi ini akan memperpendek birokrasi dalam pengambilan keputusan agar berlangsung cepat dan dapat menghemat biaya. Antisipasi ini perlu diikuti dengan adaptasi pelaksanaan TQM atau Total Quality Management dalam rangka memanfaatkan manajer secara lebih produktif dan berkualitas dari jabatan struktural. Jadi, perusahaan harus berusaha merebut kesempatan untuk menciptakan kerjasama internasional dalam menyambut dilaksanakannya konsep perdagangan bebas sepanjang abad ke-21. Yang kedua adalah adaptasi budaya majemuk. Setiap perusahaan domestik yang memanfaatkan kesempatan memasuki bisnis internasional harus berusaha mengadaptasi budaya organisasi atau perusahaan multinasional agar mereka mampu berjalan bersamaan, baik sebagai mitra maupun sebagai kompetitor. Budaya perusahaan multinasional pada dasarnya merupakan budaya majemuk karena tenaga kerja yang ada di dalamnya juga sangat beragam. Budaya majemuk itu diantaranya kesediaan untuk bekerja keras, berorientasi pada kualitas produk berstandar internasional, berkomunikasi dengan berbagai bahasa, berpenampilan sebagai perilaku yang bonafit dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu konsep pemberdayaan SDM. Para pelaku bisnis atau pemilik perusahaan harus memiliki komitmen untuk membina SDM potensial yang dimilikinya, agar mereka selalu memiliki keahlian terkini dalam menguasai metode kerja dan teknologi produksi mutakhir untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari produk perusahaan tersebut. Pelaku bisnis juga harus memberdayakan SDM berkeahlian dengan kualitas kehidupan kerja yang positif, agar mereka selalu terdorong untuk meningkatkan kontribusinya dalam berbisnis guna mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Dan yang keempat adalah berorientasi pada produk yang berstandar internasional. Dibutuhkan kemampuan khusus untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen di negara-negara yang pasar potensialnya itu cukup besar. Maka, perencanaan SDM harus menetapkan kualifikasi SDM yang memiliki keterampilan dan keahlian tinggi di bidang yang relevan dengan produk yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Kemampuan itu akan memperkecil hambatan untuk memasuki pasar internasional karena produk yang dihasilkan akan mampu bersaing dengan produk sejenis dari perusahaan kompetitornya. Yang terakhir adalah berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Konsumen adalah subjek yang harus dilayani dengan baik agar memperoleh kepuasan dalam mengkonsumsi produk yang sudah dihasilkan. Kondisi itu semakin penting dan dominan sepanjang abad ke-21 karena keinginan dan kebutuhan konsumen yang semakin bervariasi sehingga tidak mudah untuk memenuhi kepuasan konsumen. Konsumen menginginkan produk yang berkualitas tinggi dan menuntut pelayanan yang memuaskan. Perusahaan yang tidak berorientasi pada kualitas pemberian layanan akan ditinggalkan oleh konsumennya dan sulit untuk memperoleh konsumen yang baru.
Maka, dalam perencanaan SDM perlu ditetapkan kualifikasi SDM yang mampu melaksanakan dan meningkatkan pemberian layanan yang berkualitas agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaan melalui penciptaan brand loyalty konsumen yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai adaptasi dan antisipasi dari sudut pandang SDM. Untuk melakukan antisipasi dari adanya perubahan lingkungan bisnis, maka juga diperlukan dari sudut pandang SDM yang dipekerjakan di lingkungan perusahaan. Nah, di sini biasanya antisipasi dilakukan dengan cara menetapkan kualifikasi SDM dalam perencanaan SDM. Di sini terdapat dua persyaratan kualifikasi SDM. Yang pertama yaitu SDM memiliki kemampuan yang kompetitif, yang kedua SDM memiliki kemampuan yang berkualitas. Untuk yang pertama, SDM memiliki kemampuan yang kompetitif. Di sini karakteristik SDM yang memiliki kemampuan kompetitif terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu SDM mampu menjaring, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara baik. Karena ketika informasi itu dapat dimanfaatkan dengan baik, maka juga akan mempermudah dalam mendapatkan kesempatan bisnis. Yang kedua yaitu SDM memiliki kemampuan untuk merespon kesempatan bisnis secara cepat. Hal ini penting dilakukan karena jika keputusan atau kesempatan bisnis yang diambil itu dilakukan secara cepat, maka tidak akan didahului oleh kompetitor. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu SDM memiliki kemampuan merespon kesempatan bisnis secara tepat. Nah, selain secara cepat juga harus diiringi dengan merespon kesempatan bisnis secara tepat. Karena ketika respon yang dilakukan itu secara tepat, maka keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang spekulatif dan hasil dari keputusan tersebut dapat diketahui cara mengantisipasinya jika terdapat suatu kesalahan. Nah, yang selanjutnya itu SDM harus mampu mereduksi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dari hal ini, mereduksi biaya itu tanpa mengurangi produktivitas dan kualitas pelayanan. Selanjutnya yaitu SDM memiliki kemampuan mengurangi dan menghindari risiko bisnis. Di sini SDM kompetitif mampu bekerja dengan perhitungan cost benefit ratio, sehingga hal itu berorientasi untuk memaksimalkan laba dan meminimumkan biaya. Nah, untuk mendapatkan SDM yang berkompetitif ini dapat dilakukan dengan menetapkan standar kompetensi sebagai ukuran penilaian untuk mengetahui kompetensi bekerja. Nah, standar kompetensi ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu karakteristik individu. Nah, untuk mendapatkan SDM yang kompetitif, maka harus mengetahui karakter dari SDM itu sendiri. Biasanya karakter SDM yang kompeten terdiri dari berpikir yang rasional, bertindak secara cermat, cepat, akurat, jujur, dan bersedia bekerja sama. Nah, karakter-karakter tersebut merupakan dasar untuk menentukan kompetensi seseorang. Yang selanjutnya yaitu tugas kerja yang sulit dan menantang dapat dikerjakan secara cepat, tepat, akurat, dan juga benar oleh SDM yang berkompeten. Selanjutnya yaitu kinerja SDM yang kompetitif akan berada di atas orang-orang yang selevel dengannya. Yang terakhir, kriteria penilaian kompetensi harus dilakukan secara objektif, jujur, dan tidak memihak atau tidak ada tujuan tertentu secara personal. Yang kedua yaitu SDM yang memiliki kemampuan yang berkualitas tinggi. Nah, di sini terdapat 3 jenis kualitas yang terdapat pada SDM. Yang pertama yaitu kualitas jasmaniah. Di sini seorang SDM yang berkualitas maka akan selalu menjaga kesehatan tubuhnya dan menghindari aktivitas yang menyebabkan sakit. Karena tidak ada satupun pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan baik ketika jasmani kita itu sakit. Nah, biasanya juga SDM yang berkualitas ini akan memanfaatkan organ tubuhnya dengan baik untuk mencapai prestasi kerja. Misalnya, seorang SDM itu memanfaatkan otaknya untuk berpikir untuk mendapatkan solusi dalam sebuah perusahaan, bukan digunakan untuk melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu kualitas sosial psikologis.
Nah, di sini SDM yang berkualitas juga mudah untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan menghadapi perubahan lingkungan itu secara rasional bukan secara emosional. Biasanya di sini SDM yang berkualitas juga memanfaatkan atau berusaha untuk menguasai ilmu dan keahlian setelah atau sebelum mereka memasuki bidang kerja. Selain itu, mereka juga dapat mudah untuk menerima nilai-nilai sosial, nilai budaya, dan nilai-nilai lainnya, sehingga mereka itu mudah untuk diterima dalam organisasi atau secara individu. Yang ketiga yaitu kualitas moral dan spiritual. Di sini SDM yang berkualitas tinggi juga akan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan selain itu juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, sehingga hal ini juga dapat menjadi pertimbangan yang baik bagi seorang SDM yang berkualitas tinggi. Hal ini ketika seorang SDM itu memiliki kualitas moral dan spiritual yang baik, maka akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk poin yang terakhir, yaitu adaptasi dan antisipasi dari sudut manajemen SDM profesional. Yang pertama yaitu manajemen SDM difungsikan untuk menggerakkan SDM agar produktivitas tinggi. Jadi, manajemen SDM itu ada agar para pekerja atau karyawan bisa memiliki motivasi dan bisa bekerja dengan baik dan giat. Nah, itulah mengapa keberadaan manajemen SDM sangat berarti bagi perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu manajemen SDM bersama manajemen bidang lainnya harus berusaha agar SDM yang dimiliki organisasi atau perusahaan secara terus-menerus berorientasi pada kualitas. Jadi yang dimaksud di sini, selain membuat para karyawan itu agar bisa selalu produktif dan semangat, manajemen SDM itu juga harus bisa menjaga SDM yang ada di perusahaan itu tetap baik kualitasnya dan terus meningkatkan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah manajemen SDM profesional harus membantu mengembangkan kemampuan potensial dalam bidang bisnis yang dimilikinya. Lalu yang keempat, manajemen SDM profesional harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis secara optimal. Jadi dalam tahun ke tahun itu pasti terdapat sebuah perubahan. Entah itu adanya perubahan lingkungan eksternal maupun internal perusahaan yang memiliki hubungan dengan jalannya suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini manajemen SDM ada untuk mempersiapkan SDM perusahaan tersebut untuk menghadapi dan mengantisipasi adanya perubahan dan perkembangan yang ada. Lalu yang terakhir yaitu manajemen SDM profesional harus mampu membina kualitas kehidupan kerja yang positif. Manajemen SDM profesional harus mampu membantu SDM mewujudkan kerja dalam tim atau teamwork. Nah, jadi manajemen SDM tersebut itu harus bisa membuat kualitas lingkungan kerja bisa positif dan bisa membuat SDM atau karyawan bisa tetap fokus dan merasa nyaman, yang bisa membuat mereka itu lebih produktif. Nah, dan juga bisa membantu para karyawan untuk bisa bekerja dalam tim dengan baik dan lancar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.